Halo cuy, mungkin ini konten yang kalian tungguin gitu. Dan gue juga nungguin update dari manganya sampai lumutan gitu cuy. Dan ya setelah sekian lama nunggu akhirnya muncul juga satu chapternya doang. Ya cuma satu chapter. Jadi mungkin ini video nggak bakalan panjang. Jadi karena sudah nggak sabar, mari kita baca bareng-bareng manganya. Let's go, manga yang berjudul Oreno Vaksin Dake ga Zombie. Sebelum itu buat kalian yang belum nonton part satunya, gua saranin nonton dulu cuy, karena ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. So, lanjut. Terakhir kemarin kita diliatin cewek Gyaru yang powernya ini bisa dibilang kayak gorila cuy, karena nggak nanggung-nanggung, bisa ngangkat kulkas gitu cuy. Dan nggak hanya itu, ia juga bisa ngasih umpan lambung yang tepat sasaran. Jelas dong, Aisu dan Oikawa ini ketakutan dengan melihat cegil ini yang marah dan berjalan ke arah mereka gitu cuy. Cuma secara tiba-tiba nih cewek itu terjatuh gitu. Oikawa bertanya apakah dia sudah mati. Cuma Aisu bilang kalau dia itu hanya pingsan dan mereka berencana menggotong nih cewek ke kamar Oikawa. Di tengah mereka memindahkan ini cewek cegil ya kan, Aisu itu merasa semangat gitu cuy, karena mereka seperti orang yang mencurigakan jika dilakukan di dunia yang normal. Singkat cerita, ini cewek bernama Kanae dan dia itu sekarang sudah bangun dari pingsannya cuy. Cuma di sini Aisu heran dikarenakan sosok yang lebih serem dari zombie itu juga perlu makan cuy. Lalu mereka itu ngejelasin cuy ke Kanae kalau ia itu harus kuda-kudaan gitu bareng Oikawa agar bisa sembuh dari virus zombie. Awalnya sih Kanae nggak percaya gitu, cuma ia nggak memiliki alasan untuk nggak mempercayai mereka. Dan yap, Kanae juga berterima kasih ke Aisu. Si Aisu ngejelasin kalau yang menyelamatkannya itu adalah Oikawa. Si Kanae tahu cuy akan hal itu, cuma karena ia malas aja gitu bicara ke seorang cowok. Di sisi lain, Aisu bertanya perihal luka kaki dari Kanae, apakah masih terasa sakit? Kanae bilang itu cuma bekas luka aja, cuma ia gak merasakan sakit sama sekali. Dan karena banyak juga yang udah terjadi di sini, Aisu dan yang lainnya juga mulai kelelahan cuy dan berencana buat tidur. Cuma walaupun di kamar Oikawa tetap aja cuy, si Oikawa dapet tempat di pojok dinding gitu. Dikarenakan Kanae yang sangat membencinya. Si Aisu udah mulai terlelap cuy, karena sudah seminggu penuh ya kan ia nggak pernah tidur di tempat yang senyaman ini. Dan ya diliatin Oikawa yang sepertinya susah buat tidur. Udah banyak banget gitu yang terjadi cuy, ngebuat ia itu nggak bisa tidur, serta mau streaming YouTube biru pun juga nggak ada sinyal gitu. Karena gabut ia ngecek apakah mereka itu udah tidur cuy, dan ternyata Kanae bangun dari tidurnya. Jelas dong Oikawa ini langsung pura-pura tidur karena takut. Namun Kanae berjalan ke arahnya dan yap, ia ngebangunin Oikawa dan mengajak ke suatu tempat cuy. Di sini Oikawa itu berpikir kalau apakah dia akan mendorongku dan mencoba membunuhku. Lalu Oikawa itu mencoba bertanya apakah ada masalah, dikarenakan ini juga masih tengah malam cuy. Dan saat Kanae menoleh, bener aja cuy, ia udah berubah menjadi setengah zombie dan mencoba buat nyerang Oikawa gitu, yang membuat ia hampir jatuh dari apartemen lantai 3 mereka. Sebelum Oikawa ini terjatuh, ia ditarik lagi cuy oleh Kanae. Dan ia bilang, kau bisa menyembuhkanku bukan? Aku masih manusia bukan? Tanya si Kanae dengan virus di kakinya yang udah mulai menyebar. Dikarenakan ia itu nggak mau menjadi zombie, karena ini dengan senang hati, maksud gua dengan sigap, langsung ngelepas celananya cuy. Lalu Oikawa bertanya, apakah kau serius mau melakukannya denganku? Dan jawab Kanae, tentu saja enggak cuy. Kok ngenes ya jadi Oikawa. Dan just info cuy, kalau Kanae ternyata walaupun sebrutal dan segila itu, ia juga masih perawan. Dan yap, di tengah ia akan kuda-kudaan dengan Oikawa ya kan, Kanae ini hampir nggak bisa mengendalikan dirinya. Dan berakhir ia itu mencekik leher dari Oikawa cuy, karena ia masih merasa kalau dirinya ini masih perawan dan akan mengakhirnya sekarang dengan Oikawa. Cuma Oikawa jiwanya udah hilang cuy. Namun Kanae di sini bilang kalau dirinya itu walaupun seperti ini adalah tipe cewek yang nggak tidur dengan semua cowok. Lalu ia menyuruh Oikawa untuk pindah ke kamarnya cuy, karena di lantai nggak nyaman bagi Kanae. Dan ya mereka pindah ke tempat tidurnya, dikarenakan sangat malu ya kan jika Kanae ini menutup mata dari Oikawa cuy, dan menyuruh Oikawa tetap diem agar ia yang melakukannya sendiri. Waduh, enak dong.
Karena ia yang gak bisa ngendalin tubuhnya sepenuhnya ya kan. Ia mulai gak bisa menggerakkan tubuhnya cuy. Dan disinilah Oikawa memiliki kuasa. Hah? Kuasa apa Min? Ya kuasa buat ngebor lah. Singkat cerita, proses pengeboran udah selesai cuy. Dan bekas luka dari Kanai udah mulai hilang gitu. Dan ia berpesan kepada Oikawa kalau jangan jadi seorang yang pengecut, yang ngebuat suasana canggung di antara mereka. Lalu Aisu terbangun cuy dari tidurnya, yang ngeliatin kalau hari udah menunjukkan waktu pagi. Bentar, mereka kan keluar tengah malam, lalu baliknya pagi. Waduh, enak dong. Dan awal hari mereka ia mulai dengan memakan ramen. Di sini mereka berbincang tentang makanannya cuy, karena mereka nggak bisa bertahan lebih dari seminggu gitu. Di sini Kanai bercerita kalau dia itu juga udah ngecek toko terdekat gitu dulunya cuy, namun udah nggak ada apa-apa yang tersisa. Lantas si Oikawa ini menyarankan tempat cuy yang sepertinya Kanai belum melihatnya, yang ngebuat Aisu ini berencana buat ngecek ke sana. Namun di sisi lain, yang awalnya Kanai nggak suka sama Oikawa tiba-tiba menawarkan makanannya ke Oikawa gitu cuy, dan mulai mepet-mepet gitu. Jelas dong, Aisu ini mulai curiga dengan perilaku mereka yang tiba-tiba akur. Aisu bertanya apa yang terjadi ketika ia sedang tertidur. Kanai panik cuy dan bilang kalau nggak ada apa-apa. Cuma Aisu sadar, wah luka di kakimu udah hilang. Ah, aku tahu apa yang terjadi sebelumnya. Dan ya, untuk manganya udah selesai cuy, tinggal nunggu rilis next chapternya lagi. Gimana, kerasa nanggung kan? Gini, gue kasih pilihan cuy, kalian mau upload nih manga setiap ada update atau menungguin berapa chapter dulu gitu agar lebih lama gitu durasinya? Kalian bisa komen di bawah. Sebelum itu, karena ini manga mestinya keluarnya lama ya kan, gimana kalau gua bahas manga agak lain lagi gitu cuy. Karena kebetulan gua nemu manga yang singkat ceritanya ya kan, ketika lu itu bisa main kuda-kudaan sama semua cewek, cuma kalau lu gak kuat buat nahan nafsu lu bakalan meningsoy. Gara-gara apa? Yap, gara-gara virus aneh yang menyebar di kota lu. Gimana? Tertarik? Jika kalian setuju, komen setuju di kolom komentar cuy. Jadi ya segitu dulu pembahasan manga Oreno Vaksin ini dari gua. Jika kalian suka, jangan lupa like dan subscribe-nya cuy, biar kalian itu nggak ketinggalan update dari manga. Jadi ya segitu dulu pembahasan manga Oreno Vaksin ini dari gua. Jika kalian suka, jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan update manga agak lain-lainnya dari channel ini cuy. Jadi ya, so gua Ramstaku. Thank you.